Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 2 muatan IPS subtema 1 KD 3.2 jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Sebelum mulai belajar, jangan lupa berdoa dulu ya. Kondisi geografis Indonesia yang beragam menyebabkan jenis kegiatan ekonomi masyarakat juga beragam. Keragaman ini disesuaikan dengan kondisi alam atau geografi suatu wilayah. Kegiatan ekonomi tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam dapat dilihat pada berbagai bidang. Yuk kita mulai. Yang pertama, bidang agraris. Indonesia disebut negara agraris karena banyak penduduknya bekerja sebagai petani. Sektor agraris terdapat di daerah pedesaan dan pegunungan. Sektor agraris meliputi 2 kegiatan, yaitu pertanian dan perkebunan. Contoh hasil dari pertanian ada kedelai, ubi, buah-buahan, padi, jagung, dan sayur-sayuran. Perkebunan adalah kegiatan penanaman lahan dengan tanaman keras dengan umur lebih dari 6 bulan. Contoh hasil dari perkebunan ada tebu, cengkeh, karet, rosella, dan kayu putih. Yang kedua, bidang peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Contohnya, daging, susu, kulit, dan telur. Peternakan dibagi menjadi 3. Yang pertama, peternakan hewan kecil. Contohnya, ada biri-biri, kelinci, dan kambing. Yang kedua, peternakan hewan besar. Ada sapi, kuda, dan kerbau. Yang ketiga, peternakan hewan unggas. Ada burung, itik, ayam, dan burung puyuh. Yang ketiga, bidang perikanan. Bidang perikanan dibagi menjadi 2. Yang pertama, perikanan air laut.
yaitu usaha menangkap ikan di pantai atau di laut. Hasil dari perikanan laut ada kerang, mutiara, ikan laut, dan rumput laut. Yang kedua adalah perikanan air darat, yaitu usaha memelihara atau menangkap ikan di perairan darat. Contohnya ada lele, nila, mujair, udang, dan gurami. Yang keempat, bidang pertambangan. Dilihat dari kondisi geologisnya, wilayah Indonesia mengandung banyak barang tambang. Barang tambang dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, barang tambang mineral logam. Contohnya ada emas dan tembaga. Yang kedua, barang tambang mineral non-logam. Contohnya marmer dan batu gamping. Yang ketiga, barang tambang sumber energi. Contohnya batu bara dan minyak bumi. Yang kelima, bidang kehutanan. Hutan Indonesia berperan penting sebagai paru-paru dunia. Saat ini, luas hutan Indonesia semakin sempit. Kondisi ini dapat menyebabkan bencana banjir bandang ataupun tanah longsor. Untuk meminimalisasi terjadinya bencana, kawasan hutan perlu dihijaukan kembali. Nah, beberapa hasil hutan Indonesia diantaranya ada kayu ulin, kayu mahoni, kayu damat, kayu jati, rotan, dan lain sebagainya. Yang keenam, bidang perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Secara ekonomi, kegiatan perdagangan antar negara ditandai dengan ekspor dan impor. Ekspor adalah usaha menjual barang dari dalam negeri ke pasar luar negeri. Jadi, kalau ekspor itu dari Indonesia dijual ke luar Indonesia. Nah, sedangkan impor adalah usaha memasok. Yang ketujuh, bidang perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah diperoleh dari melimpahnya sumber daya alam. Contoh industri di Indonesia, diantaranya ada industri kosmetik, industri obat-obatan, industri sepatu, industri makanan dan minuman, dan industri elektronik. Yang kedelapan, bidang jasa. Bidang jasa berkaitan dengan pemberian layanan kepada konsumen. Contoh usaha jasa diantaranya ada arsitek, pemandu wisata, dokter, perbankan, asuransi, hukum, dan penjahit. Keindahan panorama alam di Indonesia membuat sektor pariwisata berkembang pesat. Banyak usaha-usaha atau kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pariwisata. Di antaranya ada jasa penginapan, pemandu wisata, penyedia jasa pariwisata dan transportasi, penjual cenderamata, penjual makanan dan minuman di tempat wisata, dan lain sebagainya. Nah anak-anak, demikian materi pembelajaran hari ini. Semoga mudah dipahami ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.